Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, di sini aku mau mereview produk yang lagi hype banget, yang lagi diperbincangkan sama netizen gitu. Kita kan sebagai netizen juga nggak mau gitu ya ketinggalan gosip, jadi kita harus update gitu berita-beritanya. Nah, produknya apa sih? Udah kalian lihat di judulnya ya pastinya. Di sini aku mau mereview Pixi UV Whitening for Beauty Benefits yang Stay Last Serum Foundation. Nah, kenapa aku mau mereview? Ya udah, kita biar ada bahan omongan. Tapi sebelum masuk reviewnya, aku minta tolong kalian untuk melakukan ini di subscribe, terus juga di like, dan juga share ke semuanya. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Jadi produk yang baru dikeluarin sama Pixi itu dia dari rangkaian yang UV Whitening for Beauty Benefits. Tuh, kalau misalnya kalian inget ya, dulu itu dia pernah ngeluarin yang concealernya yang stick gitu. Terus juga sama BB creamnya, bukan BB cushion ya. Kalau BB cushion itu yang make it glow. Nah, kalau yang ini yang for beauty benefits, dia itu yang versi affordable-nya. Terus kalau yang make it glow, dia itu yang versi advance-nya. Tapi dia ini meskipun yang versi affordable-nya dia mengeluarkan foundation, sedangkan ya setahu aku yang make it glow aja foundation-nya nggak ada. Dia malahan mengeluarkan series foundation yang udah ada serumnya. Kenapa aku bilang udah ada serumnya? Karena di sini dia bilang Stay Last Serum Foundation. Terus juga di sini ada klaimnya 12 hours. Terus udah ada SPF 50+++. Plusnya 3 kali. Langsung aja di sini aku mau bahas packagingnya, secara looknya nih dari luar, dari boxnya. Kan kita pasti beli itu nggak mungkin bodong ya, saya kayak nggak langsung batangan gitu, pasti ada boxnya. Nah, boxnya ini kalian kalau misalnya udah tahu atau nggak udah pernah pakai produknya Pixi yang for beauty benefits ini, dia itu ya mirip banget kayak seri-serisnya dia. Terus untuk bagian dalamnya si produknya sendiri dia itu kayak gini. Nah, dia tuh beling gini, terus mirip banget sama kayak packaging serum gitu. Dan yang bikin miripnya lagi, dia dispensernya itu berupa pipet tuh gitu, kayak cantik banget gitu, kayak makeup mewah. Langsung aja di sini aku mau ngebahas klaimnya. Dia bilang di sini kita bakal mendapatkan benefits. Yang pertama yaitu whitening. Tapi di sini kita perlu menghilangkan dulu stigma whitening yang memutihkan. Maksudnya di sini tuh kayak nge-brightening gitu ya, karena stigma tentang whitening itu cukup ya agak negatif gitu ya, karena memutihkan kulit kita nggak mungkin putih gitu. Kalau putih ya biasanya ya kandungan-kandungannya kalian tau lah ya. Terus di sini juga dia protecting karena dia udah ada SPF 50 PA+++. Itu beruntung banget kalian pakai produknya Pixi yang ini. Dia udah ada kandungan skincare-nya serum, plus juga udah ada yang namanya sunscreen-nya, ada SPF 50 PA+++. Terus udah gitu dia juga ada moisturizing-nya. Kenapa? Karena dia di sini juga ada kandungan argan oil yang fungsinya bisa melembabkan kulit. Terus selain itu juga ada efek beautifying. Beautifying maksudnya apa tuh? Di sini dia bilang maksudnya beautifying itu dia bisa tahan selama 12 jam pemakaian. Tapi di sini aku kali ini nggak bakalan nge-wear test lama. Aku cuman bikin nanti kalau misalnya udah aku swatch di tangan aku pertama kali, dan nanti setelah aku pemakaian beberapa menit, akankah di-oxidize atau enggak di kulit kita. Terus ya, kan tadi di boxnya ini dia di belakangnya itu udah ada kayak keterangan-keterangan, ada kandungannya apa aja, terus benefits-benefitsnya apa aja. Nih di sini dia nulis. Kalau misalnya kalian lupa nih dari kebuang, di belakangnya tuh udah ada sekilas tentang produknya. Di sini dia nulis ada cara pakainya juga, terus juga ada ya ada nomor shades-nya, terus ada netonya berapa. Nah, di sini aku mau ngasih tahu dulu, dia ini sekecil ini. Isinya itu cuman 17 mili ya, mirip-mirip kayak cushion, cuman lebih banyak 2 mili. Biasanya kan cushion itu 15 mili ya, say. Tapi kalau ini itu dia 17 mili. Terus udah gitu tadi udah aku bilang juga dispensernya itu pipet gini, kayak canggih aja gitu, kayak foundation modelannya pipet. Terus nih kalau misalnya kalian lihat kayak gini kan shade-nya udah kelihatan gitu ya. Wow, shade-nya kayak gini. Nah, ini yang aku punya, ini tuh yang 02, nama shades-nya itu yellow beige. Terus nanti aku bakal jelasin kenapa aku pilih yang yellow beige.
Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat yang tadi udah aku bilang juga, dia itu kalau misalnya kita lihat kayak gini aja tuh udah kelihatan. Pas aku lihat kayak gini tuh kayak terang banget. Tapi kalau pas aku aplikasiin ke muka aku ternyata dia nggak begitu terang dan flattering di kulit aku masih menyatu di kulit aku yang jatuhnya itu medium tan. Meskipun dia itu cuma 17 mili, ini tuh kayak kecil banget gitu ya. Kalau misalnya aku personally mau dibawa traveling, aku masih mikir-mikir. Kenapa? Karena nih ya, dengerin. Tuh, materialnya kaca, yang tadi juga aku udah bilang. Dia enak sih kaca kayak gini, bening jadi bisa kelihatan langsung warna shadesnya. Tapi kalau kita bawa traveling, ini ngerinya pecah gitu, kegencet-gencet di tas, retak, biar gitu bubar, kan itu kayak masalah baru lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau traveling, karena emang ini milinya 17 mili, biasanya kalau misalnya 100 mili itu harus masuk bagasi. Pokoknya juga kalau misalnya kita mau traveling kan pastinya bawanya yang mini-mini gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya enak, cuman kekurangannya adalah dia itu materialnya kaca. Dan kalau emang kalian mau tetap bawa ini buat traveling ya lebih dijaga aja gitu, mungkin dilapisi kain dulu atau gimana. Ya terserah kalian, pinter-pinternya kalian ngejaganya kayak gimana. Untuk pilihan warnanya sendiri di sini itu nggak terlalu banyak sih, cuman ada 5. Dan untuk yang kulitnya agak light atau nggak yang lebih terang gitu, pilihannya cukup sedikit. Dia tuh lebih fokus ke warna-warna kulit yang tan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena di sini aku pakai shades yang nomor 02. Dia itu di kulit aku yang hampir ke kuning langsat ya, in the middle antara kuning langsat dan juga medium tan. Dia ini dipakai ke nomor 02 cukup flattering di kulit aku. Kalau misalnya aku pakai nomor 01 jatuhnya ia paling agak keterangan dikit, nggak yang terlalu terang banget gitu. Untuk shadesnya sendiri, untuk yang pertama yang paling terang yaitu Rose Ivory. Terus yang nomor 2 yang aku pakai ini dia itu shades Yellow Beige. Terus yang nomor 3 Natural Beige. Dan yang nomor 04 dia itu Golden Tan. Dan yang nomor 05 yaitu Rich Tan. Nah dia itu emang memfokuskan yang tan-tan kayak gitu. Kalau misalkan kalian punya undertone yang agak pink, aku sih kurang saranin untuk pakai ini karena dia kebanyakan jatuhnya itu shadesnya ke arah yang yellow undertone. Terus kenapa aku pilih yang nomor 02 dan enggak milih yang nomor 03? Aku pilih yang nomor 02 yang yellow beige karena aku itu sebenarnya emang natural skin tone. Nah, tapi kalau misalnya aku pakai yang natural skin tone, dia itu lebih gelap di kulit aku. Nanti malahan takutnya ya, biasanya kan produk-produk yang affordable itu banyak banget yang oxidize. Aku khawatirnya kalau misalnya di kulit aku kegelapan, terus nanti kalau misalnya dia oxidize di kulit aku malah kelihatannya kusam, bukan makin mencerahkan. Terus juga aku pilih yang nomor 02, kenapa? Sama juga alasannya kurang lebih kayak gitu. Aku pilih yang nomor 02 ini karena yang pertama warnanya itu emang nggak terlalu terang banget di kulit aku karena undertone-nya masih balance lah di kulit aku yang neutral undertone. Terus dia kalau misalnya oxidize aku nggak khawatir bakalan menggelap banget di kulit aku karena masih sedikit lebih terang di kulit aku. Kalian kalau misalnya mau pakai produk ini jangan lupa dikocok dulu biar kandungan skincare dan juga si foundationnya itu bisa menyatu sempurna. Karena kan tadi dia bilang di situ udah ada argan oilnya dan juga ada SPF 50 PA+++. Terus di sini aku juga mau ngasih tahu teksturnya kayak gimana sih. Dia itu teksturnya bener-bener kayak serum, beb. Nih lihat aja sendiri ya. Tuh, kedikitan. Nih tuh, cair banget, langsung kayak ya secair itu, bener-bener kayak serum, kayak apalagi bener-bener kayak serum. Dan saat diaplikasikan juga dia bener-bener gampang banget ngeblendnya. Terus kalau misalnya kalian lihat nih ya di tube-nya ini, dia warna itu agak 1 atau 2 tingkat lebih cerah daripada kulit aku. Tapi setelah di blend dia warnanya bener-bener menyatu di kulit aku, bahkan bukannya jadi keputihan, malah jatuhnya itu kayak memberikan efek bright di warna kulit aku. Dan yang di sini yang aku seneng lagi, meskipun tadi aku udah sempet underestimate karena dia bener-bener cair, biasanya produk-produk foundation yang cair banget, dia itu coveragenya kurang. Tapi justru dia di sini bisa ngecover imperfection aku kayak bekas jerawat, noda-noda hitam, kemerahan. Dia bisa menyamarkan seluruh itu dan juga bisa meratakan warna kulit aku. Dan untuk coveragenya sendiri dia itu bisa aku bilang medium to full. Kenapa? Karena di sini dia itu meskipun udah dipakai 1 layer, dia udah cukup menutupi
noda-noda hitam atau nggak kemerahan yang ada di muka aku, setelah aku build up itu bisa lebih full coverage lagi. Dan feelsnya sendiri untuk si Stella Serum Foundation ini, dia itu bener-bener lightweight banget, jauh banget lightweightnya daripada si cushionnya yang Make It Glow. Karena emang secair itu dan dia ngeblendnya bener-bener kayak nyatu aja di kulit aku, seringan itu. Aku bener-bener suka banget sama produk yang ringan, yang feel-nya itu kayak nggak ngerasain kalau kita itu dempul banget di muka kita. Kayak tau lah ya, bad feeling banget kalau misalnya kita ngerasa dempul terus juga seharian belum ketemplok sama debu, beb. Untuk hasilnya sendiri, kalau misalnya kalian lebih suka hasil yang matte, kalian bisa pakai si Pixi Stella Serum Foundation ini daripada yang Make It Glow, yang BB cushionnya. Nah, kalau misalnya kalian kurang suka sama finishnya yang si Pixi Make It Glow itu, mungkin kalian bisa suka sama yang ini karena keduanya itu emang beda sih ya hasilnya. Kalau yang cushion Make It Glow itu emang jauh lebih dewy, lebih basah di muka. Dan kalau yang ini tuh matte, tapi matte-nya yang ringan banget, nggak yang feelingnya udah aku bilang, nggak yang ketarik kayak gitu. Tetap bisa memberikan kesan muka kita itu flawless karena imperfection-nya bisa terhapus atau nggak tercover sempurna sama si produk ini. Untuk harganya sendiri, si Stella Serum Foundation ini jauh lebih murah daripada si Make It Glow yang BB cushionnya. Dia itu hampir setengahnya. Kalau yang BB cushionnya seingat aku kayak 120 ribuan kalau nggak salah ya. Dan kalau ini itu aku cuman ngedapetin dengan harga 55.000 aja. Nah kan tuh jauh banget ya. Kalau misalnya kalian nggak suka sama yang Make It Glow, efeknya karena dewy, terus juga kalian butuh yang matte karena kulit kalian combination to oily, mungkin ini akan menjadi jawaban buat kalian yang suka banget sama finishnya yang matte tapi masih ringan. Jadi di sini aku bakal kasih tahu juga dia tuh oxidize apa enggak. Kan tadi alasannya aku pilih nomor 02, khawatirnya produk ini itu oxidize di kulit aku. Kalau aku lihat yang nomor 03 tanpa aku aplikasi di muka aja udah kelihatan warnanya itu bakal gelap di kulit aku. Maksudnya kayak satu tingkat lebih gelap daripada kulit aku. Makanya aku pilih yang nomor 02. Tapi yang nomor 02 ini secara packaging aja tuh kelihatannya warnanya lebih terang daripada kulit aku. Makanya aku pilih yang nomor 02. Dan di sini tadi pas awal-awal aku bikin video, di sini udah aku aplikasiin warnanya nih ya, tuh ya. Dan sekarang aku mau aplikasiin di sebelahnya yang masih fresh. Akankah warnanya sama atau lebih gelap yang ini? Kalau misalnya warna yang ini lebih gelap, berarti dia oxidize. Nih ya. Jauh, say. Warnanya jauh banget. Nih, tuh warnanya jauh banget. Di sini tuh warnanya jauh lebih terang daripada yang ini. Tandanya adalah dia itu oxidize. Itu kenapa aku bilang kalau misalnya kalian emang ragu untuk milih warna, maksudnya takut kegelapan atau gimana, kalian lebih pilih yang satu tingkat lebih cerah daripada warna kulit kalian. Jadi kalau misalnya dia oxidize pun warnanya akan menyatu seperti warna asli kulit kalian. Tapi kalau misalnya kalian kurang suka nih, kan dari tadi aku udah bilang ya, kalau misalnya kalian kurang suka sama si BB cushionnya Pixi yang Make It Glow, aku bisa bilang kalian mungkin bakal suka sama dia. Kenapa? Aku di sini bakal tegesin lagi ya. Karena dia itu lebih mattifying, meskipun dia mattifying, tapi dia di sini ada efek melembabkannya juga. Jadi tetap rasanya itu nggak ketarik gitu, say. Terus udah gitu ya, coveragenya paling penting. Nih muka-muka yang combination to oily biasanya banyak banget kayak bekas-bekas noda jerawat. Karena kan kita gampang banget kena jerawat gitu ya, saya penyakitnya begitu. Terus udah gitu, harganya jauh banget. Harganya jauh setengahnya dari si BB cushionnya Make It Glow. Udah gitu, feel-nya ringan banget kayak nggak punya dosa. Bener-bener seringan itu. Meskipun dia matte, dia ringan banget, lightweight, malahan jauh banget lightweight daripada si cushionnya. So, kalau misalnya kalian emang punya permasalahan sama si BB cushionnya si Pixi yang Make It Glow, I would say you have to try this, because kalau misalnya kalian coba ini mungkin bakalan lebih menyatu di kulit kalian. Biasanya kalau misalnya kalian kurang suka sama si cushionnya si Pixi yang Make It Glow ini, kulit kalian itu yang combination to oily. Kenapa? Karena dia, kalau si Make It Glow yang cushionnya ini kan dia efeknya dewy banget, basah. Sedangkan kulit yang combination to oily itu udah basah. Jadi kalau misalnya digabungin yang basah sama basah jadi becek, say. Nah, kalau misalnya kalian pengen hasilnya lebih mattifying,
aku bakal ngerekomendasiin kalian untuk cobain yang ini aja. Nah, terus juga ya, kalau misalnya kalian udah pernah cobain produk ini atau nggak ada yang mau ditanyain tentang produk ini, silakan tinggalin comment down below. Terus juga di situ aku bakal coba jawabin satu persatu atau akan membahas produk ini. Kalau ya kita diskusi lah ya. Kalau misalnya nih dari tadi kalian udah nonton video ini tapi belum di-subscribe, kalian tega sama aku. Nih, di subscribe dulu, terus juga di like, abis di like, di share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye.